Shalom semuanya, selamat pagi. Nah, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyiapkan hati kita untuk kita mau memuji, menyembah nama Tuhan. Dan kita mau persiapkan juga untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau masuk dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali datang di tempat ini untuk kami boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami boleh masih bersekutu dengan Tuhan, untuk kami boleh memuji menyembah nama Tuhan, dan terlebih untuk kami boleh belajar dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan dan kesehatan yang Tuhan beri, untuk kami boleh selalu hadir tempat ini Tuhan dan bersekutu bersama. Terima kasih Bapa, sekali kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan urapi setiap kami para jemaat-jemaat-Mu yang hadir, dan terlebih Tuhan juga yang hadir di tengah-tengah kami dan mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita boleh kembali berkumpul bersama tempat ini untuk boleh bersekutu bersama untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Kita pujikan lagu segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya.
Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Allah kita yang layak dipuji dan disembah hanya Tuhan kita. Kita masih mau memuji nama Tuhan. Terima sukacita surga. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Sekali lagi, haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang sangat baik dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita mau tetap semangat untuk memuji Tuhan, kita mau tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap beban hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan kita yang kita sembah adalah Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Kita percaya itu dan kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Manis kau dengar. Aku hendak bernyanyi bagimu.
selama ku hidup. Ya Allah, Ya Allahku, haleluya. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhan, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Haleluya. Setiap waktu nyanyian pujian dan biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam hatiku kau dengar, Tuhan, kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, haleluya. Aku hendak bernyanyi bagimu selama
aku hidup. Ya Tuhanku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada selagi ku ada. Inilah yang Inilah yang ku renungkan setiap waktu. nyanyian pujian, Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, Dan hatiku bersuka. dan hatiku bersuka, Dan hatiku bersuka. dan hatiku bersuka padamu. Kami Kami bersyukur Tuhan. Hanya Kau Yesus yang kami sembah, yang kami tinggikan. Segala hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, Allah yang berkuasa, Allah yang baik. Kami bersyukur Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hanya kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, kami saat ini mau siap mendengarkan firman-Mu. Persiapkan kami Tuhan, urapi kami, perlayakan setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh siap dibentuk melalui firman Tuhan. Untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Ajar kami terus melalui firman-Mu Tuhan. Untuk kami boleh belajar terus melalui firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami terus. Dan terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan beri untuk kami juga boleh
mendengarkan firman Tuhan, untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Dan biar firman-Mu ini Tuhan benar-benar ada dalam hati kami, dan terlebih membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih mengenal Tuhan, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, kami akan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakai dia Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kakinya, sehingga firman Tuhan yang disampaikan semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sekali lagi pemberitaan firman Tuhan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Mari kita membaca Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Terima kasih Pak. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Sekali lagi saya sapa kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau hari ini kita bisa ketemu muka, itu karena anugerah Tuhan semua. Sebenarnya saudaraku, tema saya hari ini membuat saya diuji hari ini. Kenapa saudaraku? Secara fisik saya tidak bisa melayani hari ini. Tadi malam saya sakit Bapak Ibu. Bahkan tadi jam 4 pagi saya bangun dan saya berdoa. Dan saya berdoa itu enggak biasanya seperti itu. Saudaraku, naikkan pujian 1, 2, 3. Terus masuk doa. Terus ngantuk saudaraku. Saya lihat udah jam 5 lewat. Enggak tahu apa yang saya doain saudara. Jujur karena sakit. Badan saya ini dikerokin kemarin itu. Jadi tadi pagi itu kepala saya itu masih nyut-nyut dan jalan itu hoyong gitu. Hoyong. Ya bukan karena tekanan darah saya normal. Tapi mungkin atau sakit angin atau salah makan apa-apa gitu. Sampai Eri tadi bilang begini, "Udah telepon aja si Tanto." Saya bilang, "Kamu enak aja telepon si Tanto, udah mau masuk gereja telepon Tante, enggak enak seperti begitu." Ya, ini saya diuji dengan khotbah saya hari ini dengan nama Yesus. Saya mau praktekkan bahwa nama itu adalah nama yang bisa mengubahkan suasana, nama yang bisa mengubahkan keadaan saya bilang begitu. Saudaraku mungkin secara daging, "Oh iyalah, saya telepon aja Tante Nina, Tante mohon maaf saya sakit." Memang bukan di karang-karang, memang saya sakit. Ya, saya bilang, "Aduh, kalau ada yang nyetir nggak apa-apa sih." Begitu kan? Si Eri juga nggak bisa nyetir. Mau siapa yang diharapin jam-jam segitu ya kan, orang pada masih tidur asik gitu ya. Tetapi saudaraku, di situ Tuhan uji saya. Artinya bukan hanya asal saya khotbahkan nama itu. Ya, beberapa hari saya siapkan, saya renungkan, dan tiba-tiba Tuhan katakan, harus engkau pertama sekali yang merasakan nama itu. Jangan asal engkau bisa sampaikan. Tetapi kalau engkau bisa sampaikan tetapi engkau tidak pernah mengalaminya, percuma. Dalam hati saya, iya Tuhan, dulu kan saya pernah melayani juga orang, saya doa dalam nama Yesus subuh begini. Iya, tetapi
Kamu hari ini kamu harus mengalami nama itu. Secara fisik saya tidak kuat Bapak Ibu. Mata berkunang-kunang saudaraku. Sampai dari tadi malam tuh, dari tadi sore lah. Sore kemarin tuh gak ada makan. Saudara. Melihat makanan itu kayak gak ada selera begitu. Betul-betul kepala saya ini nyut. Saya beli Paramex begitu. Saya obat flu lagi saya beli. Kemampuan. Ini penyakit apa ini? Oh dalam hati saya ini betul-betul Tuhan memberikan mengizinkan ini terjadi. Benar nggak yakin aku nggak dengan nama Yesus ini? Ya, mungkin kalau waktu Ernie bilang sama saya, bilang aja sama tante, mungkin kalau saya Tuhan Yesus, saya bisa bentak dia kayak sama Petrus. Kau setan, kau nggak tahu tidak mengenal kehendak Allah. Tetapi syukur karena saya udah nggak mungkin saya bilang begitu sama Yesus. Oh setan kau nggak tahu mengenal kehendak Allah. Nggak mungkin saya bilang. Oh enggak, ini Tuhan Yesus mengizinkan ini supaya saya betul-betul yakin gak dengan nama itu. Hari ini kita akan mendengarkan satu tema, yaitu namanya yang membawa perubahan. Sekali lagi, namanya yang membawa perubahan. Kita sudah membaca tadi, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, tentang kisah bagaimana pelayanan Petrus pada orang lumpuh. Ketika mereka masuk dalam bait Allah, ada sesuatu pemandangan yang tidak elok. Ya, hari-hari ini pemerintah Kota Bandung melarang untuk memberikan katakan sedekah atau sumbangan kepada orang-orang yang meminta-minta di pinggir jalan. Kenapa? Itu membuat satu kota tidak elok, membuat pemandangan di dalam satu kota tidak bagus. Nah, di dalam bait suci, di depan bait suci itu, saudaraku, dikatakan bahwa ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Ini sejak lahir berarti itu sudah permanen. Ya, sudah dari sononya atau sudah memang kehendak Tuhan dia seperti begitu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penampilan seperti itu atau penampakan tampilan seperti itu di depan bait Allah itu sungguh tidak elok. Coba saja bayangkan Bapak Ibu, kalau ada orang di depan pintu gereja itu, ketika kita masuk ada yang meminta-minta. Bukan kita pelit, tetapi kita kurang nyaman melihat pemandangan yang seperti itu. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Petrus melakukan sesuatu terobosan yang begitu luar biasa. Dia tidak menyuruh orang itu, dia tidak memanggil Satpol PP untuk mengusir orang itu. Saudara, memang waktu itu nggak ada Satpol PP ya. Dia tidak mengusir orang yang lumpuh itu. Tetapi Petrus melakukan sesuatu perubahan. Petrus mengasihani orang tersebut bukan dengan memberikan uang seperti yang biasa orang lain lakukan, yang datang kepada bait Allah pada waktu itu. Petrus begitu luar biasa, saudaraku. Ya, Petrus memberikan satu pernyataan kepada orang yang lumpuh itu. Dia bilang pada ayat 6, dia bilang apa, saudaraku? Di situ dikatakan bahwa tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tadi sudah diceritakan bahwa kehidupan orang lumpuh ini adalah kehidupan yang lumpuh permanen. Karena lumpuhnya itu bukan tiba-tiba, bukan karena sakit polio atau apa-apa, tetapi memang sejak lahir orang ini lumpuh, mata kakinya dan kakinya tidak kuat untuk berdiri, ya, apalagi berjalan, saudaraku. Jadi terpaksa dia melakukan sesuatu aktivitas untuk meminta-minta di bait Allah. Saudara, apa yang merupakan reaksi daripada Petrus, saudaraku? Ya, sangat luar biasa. Apa yang dimiliki oleh Petrus? Yang dimiliki oleh Petrus kita sudah baca tadi. Dia mengatakan bahwa emas dan perak tidak ada padaku. Kenapa Petrus mengatakan demikian? Karena di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, yang sebelumnya, orang lumpuh itu melihat kepada mereka dengan tatapan mata, dengan harapan Petrus dan teman-temannya akan memberi sedekah kepada orang lumpuh ini untuk menyambung hidupnya. Tetapi Petrus tidak melakukan hal itu, saudara. Justru Petrus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak punya emas, tidak punya perak, tetapi apa yang ada padaku, aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus, berjalanlah. Saudaraku, mustahil Petrus waktu itu tidak punya uang. Ya, tidak punya uang sama sekali. Pasti dia punya uang. Tetapi
Petrus berpikir bahwa emas dan perak tidak bisa merubah apa-apa dari hidup orang ini. Emas dan perak tidak bisa membuat orang ini bisa bangkit kembali dan bisa seperti manusia normal. Hanya ada satu nama yang bisa membuat orang ini kembali menjadi orang normal, yaitu nama Yesus, orang Nazaret itu. Nama Yesus itu adalah nama daripada segala nama, nama di atas segala nama, nama yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dialah Kristus. Dialah Allah yang disembah oleh Abraham. Dialah Allah yang disembah oleh Ishak dan Yakub. Petrus tahu itu. Nama itu memiliki power yang begitu luar biasa. Nama itu adalah nama yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku, yaitu nama Yesus itu. Berjalanlah. Maka kita memberikan bukti bahwa orang lumpuh yang sejak lahir itu, saudaraku, dia bangkit. Dia berjalan. Dia sembuh. Terjadi satu restorasi yang begitu luar biasa. Terjadi sesuatu yang begitu luar biasa, di mana perubahan yang ajaib terjadi kepada pribadi orang ini, saudara. Emas dan perak tidak bisa menyelesaikan masalah. Amin, Bapak Ibu. Emas dan perak memang kita butuhkan dalam pekerjaan Tuhan dan dalam menyambung hidup kita, dalam mengiringin kita dengan Tuhan. Tetapi ingat baik-baik, Bapak Ibu, uang, emas, dan perak bukanlah jawaban dalam hidup ini. Katakan amin yang percaya. Tetapi yang menjadi solusi utama, yang menjadi bekal utama, yang menjadi senjata kita utama adalah nama Yesus. Amin. Engkau boleh tidak punya emas, engkau boleh tidak punya perak dan uang, tetapi ketika engkau punya nama Yesus itu, maka segala sesuatu apa yang tidak ada bisa menjadi ada. Kok tidak ada yang amin ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah nama itu. Dan ada banyak orang-orang yang menyaksikan nama ini, saudaraku, sangat terbukti dan tidak pernah mempermalukan kita. Selama saya kembali kepada pelayanan, saudaraku, di tahun 2006, saya kembali komitmen kepada Tuhan dan saya kembali bertobat kepada Tuhan. Sampai saat ini nama itu tidak pernah mempermalukan saya. Ketika saya melayani orang sakit dan saya berkata, pikiran saya berkata, bagaimana kamu doakan dia dengan sembuh? Itu udah mau mati, nafas tinggal satu-satu. Ini sudah muka sudah busuk semua. Bagaimana kau doain kesembuhan? Udah doain aja lah, antar aja lah supaya Tuhan memanggil dia yang terbaik. Saudaraku, tetapi nama itu tetap memberikan yang terbaik dan memberi perubahan bagi pribadi orang tersebut. Amin, saudara. Muka sudah busuk, tetapi kita doakan di dalam nama Yesus dan puji Tuhan hari ini orang itu masih hidup. Saudaraku, memberikan satu perubahan bagi kehidupan manusia. Mengubah yang jelek menjadi bagus, menjadi hidup, menjadi luar biasa, menjadi seperti semula. Saya percaya saudaraku dikatakan di situ bahwa orang lumpuh yang sejak lahir itu adalah tidak ada kesempatan bagi dia untuk bisa menikmati kehidupan yang normal. Tetapi ingat, hanya karena nama itu dia bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Dia menjadi manusia yang begitu luar biasa. Seandainya dia punya emas dan perak begitu banyak, lalu dia mencari tabib, dia mencari, kalau hari ini dia mencari rumah sakit yang paling terkenal dan bisa membuat dia sehat kembali. Mungkin saya rasa, saudaraku, saya tidak katakan mustahil dalam dunia kedokteran, tetapi kedokteran mungkin berkata yang ini mungkin tidak bisa tertolong oleh medis. Kenapa? Karena sejak lahir, saudara. Karena sejak lahir dia memang sudah lumpuh permanen. Tidak ada lagi tabib yang bisa menolong dia. Tidak ada tabib yang berkata, kalau engkau datang kepadaku saya akan obati engkau dan kau akan sembuh. Tidak ada yang menjamin, saudara. Kenapa? Karena ini sudah permanen, karena sejak lahir. Tetapi saudaraku, Petrus mengumandangkan nama Yesus, memproklamirkan nama Yesus. Emas tidak ada padaku, perak tidak ada padaku. Yang kau harapkan selama ini adalah emas,
perak, dan itu tidak pernah menyembuhkan engkau. Itu tidak pernah membuat kakimu kuat. Itu tidak pernah membuat mata kakimu kuat. Inilah yang membuat mata kakimu kuat, adalah nama Yesus. Itulah yang membuat engkau bisa menjadi orang-orang yang normal kembali. Puji Tuhan, saudara, kita bisa melihat hasilnya apa itu. Luar biasa. Orang lumpuh itu, saudaraku, Petrus pegang tangannya dan Petrus suruh dia berdiri. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Dia berlari-lari, dia berjalan-jalan di depan orang, di depan bait Allah itu, dan orang itu sembuh. Saudaraku, ada banyak pengalaman, ada banyak kesaksian yang saya saksikan lewat pelayanan pribadi saya, saudaraku. Orang-orang yang sudah sekarat, orang-orang yang dikatakan dokter ini sudah stadium 4, pendarahan begitu luar biasa, maaf kata, saudaraku, dan baunya mengerikan sekali. Seorang ibu waktu itu, saudara, pendarahan tiap hari saja seperti dalam Alkitab ini, saudaraku. Dan di rumahnya itu, saudara, kita masuk rumahnya itu, aromanya luar biasa. Walaupun dikasih antivirus, pel lantai itu, soklin gitu ya, masih kerasa, saudara. Dan ibu itu tidak bisa bangkit berdiri, hanya di tempat tidur. Tetapi dengan nama Yesus itu, saya katakan dalam nama Yesus, berdiri. Dan waktu itu, malam hari itu kami ibadah, saudaraku, dia berjalan-jalan di depan orang yang ibadah itu. Dan apa jadinya, saudaraku? Sampai dia dibaptis waktu itu. Itu membuktikan bahwa nama Yesus yang dilakukan, yang didemonstrasikan oleh Petrus waktu itu, nama itu juga sampai sekarang memiliki kuasa untuk mengadakan perubahan. Amin, saudara. Nama itu tidak pernah, saudaraku, kadaluarsa. Nama itu tetap memiliki kekuatan sampai saat ini. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Ketika saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri tidak percaya, saudaraku. Ya, nama Yesus bisa mengubahkan orang-orang yang gila, orang yang 7 tahun dipasung, saudaraku. Mungkin saya sudah pernah saksikan di sini. Ya, orang-orang yang gila, saudara. Maaf kata, kita kalau mandi itu pakai sampo apa? Clear, atau bukan promosi satu merek, tidak ya. Ya pokoknya sampo lah, kita pakai sampo. Tetapi yang ini, saudaraku, gilanya beda. Dia pakai sampo itu, saudaraku, maaf, dia BAB, dia ambil tuh BAB-nya, dia sampo ke pelaya. Kebayang nggak itu, saudara? Kebayang nggak itu? Nggak kebayang. Dan ketika kita doakan dia, kita berikan pengharapan dalam nama Yesus, engkau bisa berubah, engkau bisa kembali menjadi orang normal. Saudara tahu di mana dia sekarang? Di daerah Cipatat, dia memimpin satu koperasi, saudara. Hebat nggak nama Yesus itu? Kalau hebat, berikan tepuk tangan bagi dia. Oh, itu nama Yesus luar biasa, saudara. Saya mau ngajak jemaat Tuhan pada hari ini berani mendemonstrasikan kuasa nama Yesus. Amin. Beberapa hari yang lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan aku kesempatan dalam sisa umurku ini, saudaraku. Tuhan, aku mau mendemonstrasikan aku kembali lagi, Tuhan, kepada kasih-Mu yang dulu, yang sudah pernah Kau percayakan kepadaku. Karunia kesembuhan, karunia mukjizat yang sudah Kau percayakan kepadaku. Tuhan, berikan aku kesempatan untuk menyampaikan nama-Mu itu kepada orang yang lain yang membutuhkan nama-Mu, Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya mengambil doa puasa, tetapi tiba-tiba batal. Kenapa, saudaraku? Karena anak-anak ngajak ke Brigi untuk lari pagi. Haus kan, saudara? Saya minum aja ya, Tuhan ampuni saya nanti hari yang lain saya ambil lagi untuk puasa di selain hari Rabu. Saya bilang, Tuhan, berikan aku kesempatan. Berikan aku waktu kembali, Tuhan, untuk mendemonstrasikan nama-Mu itu. Saya ingin menyaksikan kembali. Saya jujur, saudara, walaupun saya sudah dipulihkan Tuhan di GBIS, tetapi saya terbuka sekarang, karunia-karunia yang Tuhan percayakan dulu, untuk hari ini masih belum saya lihat untuk kembali. Ya, saya masih belum lihat kedahsyatan karunia-karunia itu. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau dulu Engkau percayakan kepada saya, mungkin Engkau pernah kecewa dengan aku, Tuhan. Saya tinggalkan Engkau. Bahkan saya durhaka lagi dengan Engkau. Saya kembali lagi ke kubangan. Tuhan, kasih kesempatan buat saya
untuk bisa mendemonstrasikan kuasa-Mu Tuhan. Nama-Mu itu bukan untuk kesombongan saya, bukan untuk diri saya supaya dibilang, oh itu dahsyat luar biasa. Enggak Tuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan-Mu, supaya mereka percaya kepada-Mu. Amin Bapak Ibu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, biarlah nama-Mu ini menjadi kekuatan, kemampuan bagi kami untuk mengadakan penginjilan, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita lihat di luar sana, saudaraku, ada banyak orang-orang yang sakit, ada banyak orang-orang yang membutuhkan. Saudara tahu berapa panti rehabilitasi yang ada di Bandung ini? Banyak sekali, saudaraku. Dan rata-rata penghuni itu adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Saya berkata, Tuhan, ini harus diubahkan. Panti rehab kosong, tetapi gereja penuh. Amin Bapak Ibu. Sama ketika waktu saya pelayanan di penjara, saudaraku. Ketika saya pelayanan di penjara, saya melihat muka-muka yang sama masih ada di situ. Saya berkata, tahun depan atau bulan depan atau minggu depan, ruangan ini bukan bertambah banyak di gereja penjara ini, tetapi orang-orang yang ada di penjara ini menambah masuk ke gereja-gereja. Bukan di gereja penjara ini banyak jiwa. Artinya kalau banyak jiwa yang beribadah di dalam gereja penjara ini, berarti banyak orang Kristen yang masuk penjara. Saudaraku, di luar sana ada banyak orang-orang yang membutuhkan nama Yesus. Tuhan membutuhkan kita untuk menyampaikan kepada mereka. Saudara siap, saudaraku? Amin. Bapak Gembala yang hanya bilang haleluya. Yang lain, kok bisa Pak? Gak bisa, aku gak berani. Bisa! Sama kayaknya kita ngomong dengan seseorang, bla 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 bla. Sampaikan saja Bapak Ibu. Sampaikan saja teman-teman, anak-anak muda, bahwa di dalam nama Yesus itu ada sesuatu yang luar biasa. Ya, ada sesuatu yang luar biasa. Ajak mereka datang kepada Tuhan, ajak mereka untuk menikmati kasih Tuhan. Maka apa yang terjadi, saudara akan saksikan nanti bagaimana kedahsyatan Tuhan itu. Kemudian saudara, perubahan apa yang terjadi dalam nama itu? Perubahan apa yang terjadi dalam nama Yesus itu yang dikumandangkan oleh Petrus itu? Yaitu pertama, perubahan fisik yang lumpuh itu, saudaraku. Kita bisa melihat di dalam ayat yang kedua, ke-7 dan ke-8. Secara fisik terjadi perubahan yang sangat total. Kemudian perubahan status sosial. Yang dulunya orang ini disebut sebagai orang peminta-minta, berubah menjadi orang pemuji dan penyembah Allah. Amin Bapak Ibu. Saudara bisa lihat nanti di ayat 9, ayat 8. Ya. Perubahan status sosial. Nama itu mengubah status sosial kita, saudaraku. Ya. Yang dari orang yang tidak terpandang, Tuhan bawa untuk dimuliakan. Tuhan bawa untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Orang-orang yang bodoh dalam pemandangan Allah, orang-orang yang bodoh dalam pemandangan manusia, dibuat Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Amin, saudara. Dengan bermodalkan nama Yesus, maka itu akan memberikan kemampuan bagi kita untuk bisa keluar dari ketidakmampuan kita, saudara. Tuhan akan menjadi pribadi yang menuntun hidup kita, sehingga Dia yang bekerja buat kita, sehingga Dia bekerja untuk memaksimalkan kehidupan kita, ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita. Dengan nama itu Dia akan memaksimalkan kita. Kemudian apa, saudaraku? Ya, setelah perubahan sosial terjadi, orang meminta-minta diubahkan menjadi orang yang memuji Allah. Otomatis tabiatnya dan karakternya juga diubahkan oleh Tuhan. Karakternya cenderung lemah, cenderung menyerah dalam keadaan. Tetapi setelah dia mendengar nama Yesus, dia menjadi pribadi yang tegar. Amin. Dia menjadi pribadi yang hebat. Dia menjadi pribadi yang melawan keadaan, yang melawan kondisi, sehingga dia berjalan dan memuji-muji Allah. Dan dia, saudaraku, membuat orang menjadi heran.
di dalam ayat yang ke-9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu ayat 10, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi kepadanya. Saudaraku, perubahan yang terjadi kepada orang lumpuh itu membuat orang-orang di sekitar dia, termasuk orang Farisi, termasuk orang-orang ahli Taurat ketika itu tercengang. Karena dia terkenal dulunya adalah orang yang mengemis, orang-orang yang meminta-minta. Tetapi Tuhan ubahkan, Tuhan mengadakan perubahan dalam kehidupannya lewat namanya. Maka orang melihat dia menjadi tercengang-cengang. Menjadi tercengang-cengang. Kemudian apa yang terjadi perubahan yang terakhir, saudaraku, adalah perubahan dalam roh dan jiwa. Ya, perubahan dalam roh dan jiwa orang yang sakit ini, saudaraku, terjadi secara otomatis. Ya, kalau selama ini pandangannya tertuju kepada yang namanya uang, tertuju kepada emas dan perak, tetapi jiwanya dan rohnya diubahkan oleh nama itu menjadi nama, menjadi pribadi yang memuji dan menyembah Allah. Saudara, dikatakan di dalam ayat yang mulai dari ayat yang ke-7 dikatakan, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Luar biasa, saudaraku. Perubahan dalam roh dan jiwanya, saudaraku. Yang dulunya pengharapannya tertuju kepada emas dan perak, tetapi sekarang berubah. Ketika nama itu mengubahkan konsep pemikirannya, saudaraku, mengubahkan kelemahannya menjadi kekuatan, maka apa tindakannya, saudaraku? Dia ikut bersama dengan Petrus dan Yohanes dan teman-temannya untuk masuk di dalam bait Allah. Dan apa yang dia lakukan di sana? Dia berjalan kian kemari untuk mendemonstrasikan kuasa nama Yesus, bahwa aku telah sembuh. Dan setelah itu apa, saudara, yang dia lakukan? Dikatakan di situ memuji Allah. Jadi kesimpulan kita hari ini, saudaraku, nama itu bisa mengubahkan kehidupan kita secara fisik kita, saudara. Ya, saudara tahu saya sudah kena stroke beberapa tahun yang lalu, 2017, dan memori saya itu banyak yang hilang, saudara, ya. Kalau mikir sesuatu atau nyebut nama orang sesuatu, siapa ya namanya ya? Padahal itu udah kenal, ya. Kecuali misalnya yang tiap hari ketemu atau yang sering ketemu gitu ya, masih lengket. Tapi kalau udah beberapa tahun yang lalu, udah nggak tahu, nggak ingat. Banyak ayat-ayat yang saya nggak ingat lagi, saudaraku. Tapi puji Tuhan, saudaraku, ya. Ketika saya berdoa, ketika saya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudaraku, dan puji Tuhan hari-hari ini, ya, semua karena anugerah Tuhan, kesehatan saya semakin membaik. Oh, memori-memori yang kacau dulunya, saudaraku, yang serabutan dulunya, sekarang kembali tertata baik. Ya, beberapa minggu yang lalu saya saksikan di Philadelphia itu, saudara. Ya, dulunya saya suka lupa gitu ya. Tapi itu aja, dulu saya nggak lupa istri saya, itu aja sih. Masih ingat istri saya waktu itu. Ya, jauh-jauh juga saya masih udah makan belum ya? Nah, masih ingat. Kalau udah nggak ingat istri lagi ya udah parah gitu, saudaraku. Ya, udah parah itu. Saudaraku, yang saya mau katakan adalah nama itu bisa mengubah fisik kita, bisa memberikan perubahan pada fisik kita, bisa membuat kita awet muda. Amin, saudaraku. Jangan sibuk-sibuk pakai belanja online, lihat merek-merek lipstik, kosmetik yang mahal-mahal. Saudaraku, nggak perlu. Yang biasa-biasa saja. Duduk di bawah kaki Tuhan, saudaraku. Saudara mengalirkan air mata, saudara merenungkan firman Tuhan. Saudara habis berdoa, saudara berkaca. Beda apa enggak wajah saudara? Pasti ada perubahan. Dan saudara engkau lakukan rutin hari demi hari itu bersekutu dengan Tuhan, maka perubahan demi perubahan akan terjadi. Saudaraku,
kesimpulan adalah bersyukur atas anugerah yang telah kita terima dengan nama Yesus itu. Nama Yesus itu ada di dalam saudara dan ada di dalamku. Amin. Kemudian kobarkan atau demonstrasikan kuasa nama Yesus. Namanya tidak pernah mengecewakan ketika engkau menyatakan nama itu kepada orang yang membutuhkan. Dan kemudian hadirkan perubahan-perubahan yang menakjubkan di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Dan kemudian kita bisa karena kita tidak mampu. Oh, salah itu Pak. Kok kita bisa karena kita tidak? Iya, memang kita nggak mampu. Saudaraku, itu Bapak Ibu, ketidakmampuan kita. Jadi kita bisa karena kita tidak mampu. Artinya Tuhan yang akan menolong dan memampukan kita. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami boleh, ya Tuhan, bersekutu bersama-sama, memuji dan membesarkan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, juga kesaksian Pak Herman yang telah Engkau pulihkan dari gangguan kesehatannya ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan sudah memulihkan dan memberikan kesembuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan atau saudara kami yang tidak bisa datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kehidupan mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani di dalam ibadah, ya Tuhan, dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan, pakai kami semua ya Tuhan, jadi alat-Mu ya Tuhan, untuk selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Hamba-Mu Bapak Oda, kami bersyukur Tuhan juga memberikan kekuatan sehingga dapat melayani, ya Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan apa yang dia alami Tuhan boleh disaksikan, sehingga ya Tuhan, sungguh Engkaulah yang memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi anak-anak-Mu dan hamba-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, anak cucu kami juga, Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan selalu. Segala usaha jemaat-Mu ya Tuhan, perdagangan, semuanya Tuhan memberkatinya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Tuhan menolong. Ya Tuhan, suasana liburan sudah diakhiri. Bapak, kami kembali bekerja kembali, yang bekerja. Tuhan, terima kasih. Semuanya ya Tuhan, boleh kami nikmati atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Sebentar ya Tuhan, kami juga akan pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tangan-tangan yang sudah berkorban, yang sudah mengembalikan hak milik Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan damai yang diberikan. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gembira, Tuhan beserta panjang jalanku, ku serahkan damai yang diberikan.